di mana saya meminta Kementerian Agama untuk melakukan reformasi agar ayat-ayat Injil tidak dimasukkan ke dalam tafsir keyakinan agama tertentu. Lantas, jika Taurat dan Injilnya juga merupakan dua hal yang berbeda, lantas mengapa masih menggunakan ayat di dalam Injil kami dan Taurat kami untuk mendukung atau digunakan dalam tafsir tertentu? Cara untuk menghadapinya, perkataan mereka itu amaniyuhum, angan-angan kosong. Maka harus dijawab dengan bukti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Keluarga besar Arimatea yang saya hormati, seluruh pengurus, seluruh pimpinan, seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Sungguh saya dulu dan teman-teman saya yang belum bertobat sampai sekarang itu tetap sebagaimana sering saya sampaikan, mereka itu berprinsip bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qalu la yadkhulal jannah ila man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Itu prinsip yang ada di saya dan teman-teman yang belum bertobat. Itu adalah saya dulu berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, demi asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Saya dulu dan teman saya yang belum pada bertobat itu berkata, kamu itu Islam tidak masuk surga. Ya, nabinya itu adalah nabi yang palsu. Bahkan nabi yang kena sihir, kerasukan setan di Gua Hira. Quran itu setan dan versis. Quran itu adalah omelan Muhammad yang kerasukan setan di Gua Hira. Itulah saya dulu ketika belum bertobat dan teman-teman saya yang belum bertobat. Dan kalian ini orang Islam ini nyembah batu Hajar Aswad. Itu penyembahan batu. Itulah prinsip saya dulu ketika saya belum bertobat. Maka cara untuk menghadapinya, perkataan mereka itu amaniyuhum, angan-angan kosong. Maka harus dijawab dengan bukti. Kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin, itu adalah dengan footnote yang jelas. Footnote yang jelas itu Qur'annya mana, footnote yang jelas itu Alkitabnya mana, surat apa, ayat berapa, bunyinya gimana. Nah, yang pertama, untuk mematahkan Nabi Muhammad itu adalah nabi yang kerasukan setan. Dia mengatakan begitu. Itu adalah, mereka juga tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu dijanjikan oleh nabi-nabi terdahulu. Baca Quran, artinya surat Ali Imran 81, langsung baca artinya. Silakan santri Arimatea baca surat 3 ayat 81. Artinya ya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Jadi Nabi Muhammad itu sudah dijanjikan di kitab-kitab terdahulu, kitabnya para nabi. Baik kitabnya Ibrahim, Suhuf Ibrahim, baik kitab Taurat,
juga kitab Injil itu sudah menjanjikan akan datangnya Nabi Muhammad SAW, bahwa roh Muhammad itu sudah dicipta sebelum para nabi. Orang-orang tasawuf bilang Nur Muhammad sudah dicipta sebelum rohnya para nabi. Tapi masuknya adalah diciptakannya lahir untuk jadi manusianya adalah terakhir. Maka para nabi itu sudah mengetahui dan sudah dijanji akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Maka dalam hal ini contoh kita bisa baca Qurannya dulu, artinya surat ke-61 ayat 6. Langsung baca artinya. Surat 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira kepada seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Nah itulah, maka mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu kerasukan setan di Gua Hira. Kemudian omelannya itu adalah Quran, itu omelan dari Nabi Muhammad yang kerasukan setan. Kata mereka begitu. Jawabannya apa? Jawabannya, para nabi itu dalam kitab-kitab terdahulu, suhufnya para nabi, Taurat dan Injil, juga Isa atau Yesus, itu adalah sudah menjanjikan akan datangnya. Maka kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, buktikan. Mana buktinya? Umat Islam harus bisa membuktikan. Membuktikan di mana? Di kitab Taurat dan Injil yang ada di tangan mereka. Jangan sampai hanya jawabannya wallahu alam bisawab. Oh, dulu ada. Dulu di mana? Di kitab Taurat di mana? Surat apa, ayat berapa, bunyinya gimana, akan segera dibacakan oleh Bu Dewi. Surat Ulangan pasal 18 ayat 18 dan 19. Silakan Ustazah Dewi yang dari Kristen. Akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengar segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, dan padanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah itulah di kitab Taurat, Ulangan pasal 18 ayat 18. Ini adalah kitab Taurat, suratnya Ulangan yang diterima oleh Musa, bahwa seorang nabi akan datang dari antara saudara mereka. Mereka itu siapa? Nabi Musa itu turunan dari Terah Ishak. Maka mereka itu adalah terah atau turunan dari Ismail, saudara mereka. Seperti engkau ini, seperti engkau siapa? Seperti Musa. Musa punya bapak, punya ibu apa enggak? Punya. Kalau Nabi Isa atau Yesus punya bapak, punya bapak apa enggak? Nah, di sini berarti tidak seperti Musa toh? Ya, yang seperti Musa itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya itu siapa? Iya itu kalau lulus bahasa Indonesia orang ketiga tunggal. Siapa ya kata iya itu? Wa ismuhu Ahmad. Jadi kata iya itu pengganti untuk Muhammad. Iya itu menerima apa? Menerima kitab yang di ayat 19, menerima kitab yang ciri kitab itu demi asma Allah. Kitab
kitab yang sumpah demi asma Allah itu tidak ada lain. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah kitab Quran. Maka siapa yang tidak mau percaya pada Quran, itu adalah rugi. Karena itu kita mesti ngaji Quran, mengetahui Quran sebagai kitab penutup dari semua kitab. Oleh karena itu, ini tadi di Taurat. Nah, sekarang di Injil. Di Injil akan segera dibacakan oleh Ustazah Dewi satu ayat paling tidak, yaitu Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya 12 sampai dengan 14. Silakan Ustazah. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah itulah Yesus dalam bahasa Yunani, Isa dalam bahasa Arab, Yosua Amasyah dalam bahasa Ibrani, itu mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Kalau masih banyak hal berarti sudah selesai belum Injil? Belum. Nah, kalau belum selesai, siapa nanti yang menyelesaikan? Yaitu Ia. Ia itu siapa? Ya, Ia itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang akan datang dari antara saudara mereka. Saudara dari yaitu Ishak. Itu siapa? Saudara dari turunan Ismail. Di antara saudara mereka, seperti engkau, seperti Musa, punya bapak, punya ibu, juga dimakamkan di bumi. Ya, itu kenyataan yang ada, bahwa dia akan berkata tidak dari dirinya sendiri. Maka perkataan Nabi Muhammad, orang yang menuduh bahwa Quran itu karangan Muhammad, nyonteknya Muhammad kepada kitab-kitab terdahulu, itu tidak benar. Mereka mengatakan Quran ini hasil contekan kitab terdahulu. Rasulullah itu ummi tetapi cerdas. Begitu dengar dari malaikat Jibril langsung hafal, langsung paham, praktekkan. Kalau bukan orang cerdas ya mendengar lupa. Sudah mencatat aja lupa kok. Dan kalau mereka menuduh bahwa Quran itu tidak orisinal lagi. Quran itu ada sekian versi. Itu versi yang ada itu versi bacaannya saja. Maka jika kitab seluruh dunia ini terbakar semua habis, kitab yang tetap bisa utuh persis hanya Quran. Kitab yang lain semua ya sudah nggak bisa. Tapi kalau Quran, karena banyak yang hafal, tuh, jadi banyak yang hafal, bisa ditulis lagi. Yang lain, loh, mana yang hafal Injil? Mana yang hafal Taurat? Tapi mau tanya yang hafal Quran di dunia ini, oh amat sangat banyak. Maka tuduhan mereka apa? Quran tidak orisinal. Dan lain-lain itu adalah sesungguhnya tuduhan yang tidak benar. Oleh karena itu, Yesus berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak sampai deh Bapa di surga. Bapa itu bukan makna lugas, makna kias, Bapak Bupati di kantor kabupaten, Bapak Presiden di istana negara. Bapak di surga itu persamaan dalam Islam Rabbil Alamin, yang menguasai segala alam. Maka dikatakan bahwa besok
kitab yang akan datang setelah Injil, itu penyempurna adalah Ia yang didatangi oleh Roh Kudus. Ia itu hakikatnya Roh Kudus. Kapan Roh Kudus itu datang? Dan Ia itu yang didatangi Roh Kudus itu siapa? Baca Al-Baqarah 185. Dipersilahkan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ya, jadi nuzul Quran, nuzul Taurat, nuzul Injil itu di bulan Ramadan. Satu seri nanti puasanya para nabi akan bisa dijelaskan pada seri berikut. Tapi poin hari ini adalah bukti bahwa Quran adalah penyempurna kitab-kitab terdahulu dan penutup dari kitab-kitab terdahulu, dan tiada keraguan lagi di dalamnya. Itulah Quran dan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi yang menerima kitab suci yang telah dijanjikan di suhufnya para nabi, di kitab Taurat dan di kitab Injil, dan sebagai penyempurna dari semua kitab terdahulu, yang menyempurnakan yang kurang sempurna, yang membenarkan apa yang dibelokkan yang salah, serta Quran ini adalah merupakan kitab penutup dan penyempurna dari semua kitab. Dengan Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Kalian ini baru akan mendapat kitab yang sempurna, yang tiada tandingannya dari semuanya. Dari pengalaman saya yang semula tidak Islam, hingga perdukunan, ya, hingga primbon dan sebagainya. Sekolah saya di dalam mempelajari ilmu yang kaitannya dengan kitab-kitab suci, hingga sampai primbon dan seterusnya. Saya sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, saya mengajar dari tingkat dasar sampai mengajar di perguruan tinggi. Tiada lain kitab yang sempurna dan tiada keraguan di dalamnya. Itulah Quran, kitab yang paling utama. Maka jangan bimbang, jangan ragu. Pahami Quran, pegang Quran, isi diamalkan, itulah yang akan menyelamatkan kita sejak di dunia ini hingga sampai ke surga nanti. Adalah dzalika kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab yang tiada keraguan lagi adalah Quran. Nabi penutup dari semua nabi adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mantap. Jika masih ada yang bertanya, boleh disambung dari materi yang saya sajikan sepintas ini. Silakan pada pengurus atau audien di Arimatea, tanyakan pada saya. Mumpung kita masih berjumpa. Ya. Tadi dikatakan apa? Akan datang roh kebenaran. Ya. Oh, itu bisa dimanakan Nabi Muhammad roh, tapi kok dimanakan Nabi Muhammad? Ya. Roh kebenaran yang datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang dinanti-nanti adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah dari Ruhul Kudus. Ruhul Kudus yang bertugas dan bertanggung jawab dari kitab-kitab suci dari awal suhufnya para nabi, hingga Taurat, hingga Injil, hingga juga termasuk Zabur, dan penyempurna itu adalah petugasnya Roh Kudus yang disebut dengan malaikat
Yang mana malaikat yang bertugas itu adalah malaikat Jibril atau Gabriel yang datang kepada Nabi Muhammad yang kemudian menyampaikan kitab penyempurna dari semua kitab. Ada Quran itu datang pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hal yang ada. Mungkin masih ada yang mau nyambung? Maka kesimpulan, karena sudah cukup, ahli kitab yang pada belajar kitab-kitab suci terdahulu, suhufnya para nabi, Taurat, Zabur, Injil, baru benar dengan sempurna mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi Isa dalam bahasa Arab, Yesus dalam bahasa kitab terdahulu adalah mesti ahli kitab yang menegakkan Taurat, Injil, dan Quran. Sebagaimana kesimpulan surat Al-Ma'idah ayat 68, silahkan dibaca. Boleh dibaca dengan Arabnya dan artinya, supaya lebih mantap. 68. Ayatnya juga ya? Ya, karena kesimpulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Ya, maka ahli kitab tidak dipandang beragama dengan benar kecuali menegakkan Taurat Allah, Injil Allah, dan Quran penyempurna dari kitab-kitab terdahulu yang dari Allah yang datang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pegangan yang pasti. Jangan bimbang, jangan ragu, karena mereka sering memutar balik bahwa Quran bukan dari Allah. Kemudian Nabi Muhammad adalah Nabi yang dianggap akhlaknya tidak benar, dengan celaan-celaan yang macam-macam. Maka seri berikut akan menjawab hujatan-hujatan yang lain. Itulah yang dapat saya sampaikan saat ini. Ada salah dan kurang, mohon maaf. Ada kurang, seri berikutnya akan segera disambung. Wabillahi taufik wal hidayah. Nasru minallah wa fathun qarib wa qul ja'al haqqa wa yaqul batil innal batila kana zahuqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kami dari Forum Arimatea Pusat mendapatkan tanah wakaf seluas 400 meter persegi di daerah Sleman, Yogyakarta. Tempat ini selain dibangun untuk masjid, juga kita akan mendirikan pondok rehabilitasi akidah, yang mana sejak 2003 kami sering menangani kasus orang mu'alaf ataupun orang yang dimurtadkan dari Islam. Nah, jadi kita butuh satu tempat untuk merehabilitasi akidahnya, pemikirannya. Bahkan ada juga dulu kami pernah menangani orang ikut aliran sesat seperti aliran Ghafatar. Nah, butuh tempat untuk konsentrasi, membimbing mereka, mendidik mereka untuk kembali kepada Islam yang kafah. Maka besar harapan kami untuk teman-teman dari sahabat ngaji cerdas untuk membantu pembangunan dari masjid dan pondok rehabilitasi akidah. Atas bantuannya kami mengucapkan jazakumullah khair. Kurang lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.